Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah bosku, di tahun 2021 bulan Januari pada saat video ini kita posting, kita masih ada beberapa stok Mitsubishi Expander yang ada di sini. Sebenarnya cabang kita ada di Jakarta, Makassar, Kendari, dan wilayah Indonesia Timur. Cuman untuk beberapa unit yang kita make sure masih dapat PPNBM 100% adalah unit-unit kita yang posisinya ada di Makassar, bosku. Jadi kalau kalian lokasinya di Makassar atau sekitarnya, tapi bosku, Puang bosku, Karayengku, dan seterusnya, kalau kalian tertarik dengan Mitsubishi Expander gratis PPNBM 100%, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Salah satu yang gratis PPNBM adalah Mitsubishi Expander Cross, Expander Cross Premium, dan Expander Cross yang manual. Nah, kita tunjukin salah satu yang mendapatkan gratis PPNBM adalah si Expander Cross yang ini. Cuman untuk yang premium, yang di sini yang warna putih, per kemarin yang warna putih itu kita udah sold out untuk yang premium package yang masih dapat PPNBM ya. Kalau yang nggak dapat PPNBM sih ya masih ada banyak unitnya, bos. Nah, untuk yang warna putih ini, dia premium package, itu yang paling menandakan bahwa dia premium package adalah adanya emblem hood yang ada di bagian atas yang tulisannya Expander Cross. Nah, salah satu yang dapat gratis PPNBM juga termasuk yang ini, yang Expander Cross yang non premium. Nah, ada yang manual, ada yang matic, bos. Jadi kasa terbawah, kasa kedua. Ada juga sebenarnya yang premium package tapi warnanya bukan warna putih, warna hitam. Kita ready untuk gratis PPNBM 100%. Buat kalian yang tertarik, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang tahu mau tahu berapa harganya, diskonnya, dan seterusnya, sama, silakan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Nah, sebenarnya bedanya kalau kita lihat ya, yang non premium dengan yang premium, ya tadi kita udah tunjukin ya. Bedanya adalah di bagian depan ada emblem hoodnya, selebihnya sama. Selebihnya sama, bosku. Nggak ada perbedaan secara mendasar di antara keduanya. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian di sini sebelah kanannya ada Expander Cross lagi, jadi ada beberapa di sini kita dengan perbedaan warna. Nah, lampunya juga udah sama persis, nggak ada bedanya. Cuman bedanya di bagian interior sih sebenarnya untuk kedua mobilnya. Nah, kalau untuk emblem hood kayak gini juga, kalau misalkan kalian tertarik, kita ada jual juga kok, bosku. Silahkan cek di Mitsubishi terdekat, atau bisa cek di Tokopedia Ampat Otomotif. Nah, tuh. Kita coba ulas mulai dari lampunya ya. Lampunya nih seperti yang saya jelaskan tadi sama, dua-duanya udah pakai LED. Multi reflektor, bagian bawah lampu seinnya masih pakai bohlam warna kuning. Lalu kemudian untuk fog lampnya dia udah pakai LED multi reflektor juga, LED reflektor kayak gitulah ya. Nah, untuk over fendernya termasuk body kit di bagian depannya, bukan body kit ya, bumper bagian depannya front undergarnisnya sama, itu warnanya sama, warna silver juga. Di bagian sebelah kiri kita juga sama. Lalu kemudian untuk grillnya dia udah warna hitam ya, untuk grillnya yang yang edisi terbaru nih. Nah, apalagi yang ini lebih kental warna hitamnya karena dia bodinya warna putih. Nah, kayak gitu. Terus dari samping sama ya, dia udah pakai over fender di sini. Tapi di bagian atas ini belum ada aksesorisnya. Dia masih polosan aja. Lalu kemudian untuk spionnya sama, covernya warna chrome antara yang premium dengan yang non premium. Lalu kemudian garis jendelanya sama, warnanya chrome juga, yang sebelah kanan juga chrome. Di atas roof railnya warnanya sama juga, bos. Warnanya sama, tinggal ditambahkan roof rack kalau kalian mau mobil ini menjadi lebih garang, atau roof bar itu akan jadi lebih garang dan lebih maco, bos. Nah, di bagian bawah sini ada side skirtnya, kedua-duanya sama, sudah dilengkapi dengan side skirt. Di bagian belakang juga sama. Yang ini yang manual, bos, jadi ini yang dapat gratis PPM juga. Kita ada yang manual, ada yang matic ya. Kebetulan yang dekat kita yang manual itu sama, dapat gratis PPNBM. Dan ini adalah Mitsubishi Expander Cross yang paling murah, yang manual ini. Nah, di bagian belakang untuk yang premium tipe paling atas dia udah pakai rear defogger. Untuk yang manual juga dia udah pakai rear defogger, bos. Dan ini masih dapat gratisan PPNBM sekali lagi. Saya ulang-ulangin yang gitu. Lalu kemudian untuk sensor parkir juga sama. Ini dapat sensor parkir. Yang manual juga sama-sama dapat sensor parkir di bagian belakang. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada kamera mundurnya. Di bagian situ ada kamera mundur, bos. Yang ini juga ada kamera mundurnya, belum di unplastikin. Masih ada plastiknya. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama persis. Ada high mount stop lamp juga di bagian atas sini. Yang ini juga ada high mount stop lampnya, jadi nggak ada bedanya. Nah, terus ini
Cuman bedanya karena ini yang premium ini dia pakai dia pakai electric parking brake. Jadi di sini ada motor untuk electric parking brake-nya besar di bagian bawah situ. Nah, tuh kelihatan ya. Kalau yang ini karena dia pakai manual parking brake, jadi dia belum ada motor parking brake-nya. Nah, itu aja, sama-sama pakai rem tromol ya. Untuk depan belakang sama-sama pakai rem tromol. Ya antara oke lah, ada yang bandingin kenapa Veloz pakai cakram, yang ini pakai rem tromol. Kalau menurut saya sih secara fungsi ya kurang lebih sama ya. Oke lah, untuk yang cakram dia lebih cepat melepas panas, tapi kan itu untuk pengereman dengan turunan yang curam kayak gitu, yang terus menerus ya. Kapan sih kita melewati jalur kayak gitu? Dan itu pun sebenarnya nggak jauh beda. Tetap yang pakai tromol performanya sama, cuman beda di pelepasan panas saja. Itu aja bedanya. Nah itu. Terus bagian belakang bagasinya, oh ya sama-sama udah pakai kaca film. Ini udah pakai kaca film ICU, yang sana jauh udah pakai kaca film ICU. Nah nih kayak gini untuk bagasinya. Untuk bagasinya sih yang paling unik daripada Xpander, untuk bagasinya Xpander Cross ini adalah dia udah pakai spare bagasi di bagian bawah yang bisa naruh barang cukup banyak. Nah, spare tire-nya ada di bawah sini. Lalu kemudian di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Di bagian sebelah kiri, di sebelah kanan ada tempat penyimpanan lagi. Dan untuk dongkraknya atau toolkit ada di bagian sebelah sini. Dan ini tersimpannya rapi. Kemarin saya ngelihat Veloz tuh kalau nggak salah ditaruhnya di bagian bawah sini. Cukup ngambil tempat sih, tapi ya masing-masing beda lah ya. Nah ini untuk joknya dia pakai warna hitam ya, cuman joknya ini masih pakai bahan yang fabric, tapi ini fabricnya yang bahannya lembut dan empuk bos, jadi cukup nyaman buat kita duduk di dalam sini. Nah kalau kita lihat ya, untuk bagian interiornya yang versi paling murah Mitsubishi Xpander Cross ini perpaduan antara warna hitam dengan warna abu-abu kayak gini, warna terang ya, dan itu cukup oke sih. Tapi kalau mau lebih garang sebenarnya penasaran juga ngelihat Xpander dan Xpander Cross yang semuanya black ya, maybe black edition, tapi di dalamnya interiornya jadi bikin black, itu akan lebih zangar bos. Tapi nggak pernah saya ketemu sama Xpander atau Xpander Cross yang dibikin kayak gitu. Nah di baris keduanya nih, nanti kita tunjukin yang sebelah kanan ini yang Matic. Di baris keduanya bos, ini baris keduanya dia cukup lega ya, apalagi kalau kita lihat ya, ini mentok ke depan. Itu legroomnya sangat luas dan bisa buat kita selonjoran di situ. Dan yang paling istimewa lagi, ini kan ada seatbeltnya. Dia one touch tumble bos. Sebenarnya nggak istimewa banget ya untuk one touch tumble-nya, karena itu fitur yang cukup banyak lah ya dipakai di mobil-mobil pada umumnya. Cuman yang istimewa adalah nih, pelipatan joknya pada saat dilipat kayak gini itu membuat jalur kita atau akses kita menuju ke jok yang paling belakang itu jadi sangat luas dan membuat kita lebih mudah untuk naik. Dan di bawah sini, nah ini ada plate-nya, jadi kalau kita nginjek di sini nggak langsung kena ke bagian bodi. Jadi ya harusnya sih bagian bodi cukup aman. Dan kalau kita coba naik di dalam mobilnya, ini sebenarnya cukup luas ya di dalam, dan kita bisa cukup berasa sultan di sini dengan selonjoran kayak kita ke depan. Dan kalau kita mau yang ala-ala sofa juga sebenarnya sih bisa. Why not? Bisa. Kalau kalian mau Xpandernya dibuat ala-ala sofa ya dibikin kayak gini aja. Cuman ini sayangnya ala-ala sofanya agak ke atas ya. Jadi kalau kita coba dudukan kaki kita kayak gini tuh cukup oke. Cukup oke, tapi cukup nggak senyaman yang itu sih ya. Itu ya yang menjadi nilai plusnya dia. Tapi ya balik lagi ke pilihan, karena masing-masing mobil ada plus minusnya maksudnya. Nah ini ada seat beltnya, kita tegakin lagi kursinya. Di bagian sini ada lampu baca. Lalu kemudian ini untuk seat belt bagian jok tengahnya dia udah 3 titik juga sebenarnya. Lalu kemudian di bagian belakang dia udah pakai power outlet.
Ini sangat membantu ya bos. Jadi kalau misalkan kalian duduk paling belakang mau charging handphone ya nggak ketinggalan akses listrik karena bisa charging di bagian belakang dengan situ. Ada tempat buat naruh handphone, di bagian bawahnya ada buat cup holder dan ada buat naruh handphone yang lebih luas lagi. Nah di bagian belakang sini juga ada grip bosku. Jadi kalau misalkan masuk ke jalur yang kurang bagus mobilnya ya bisa pegangan lah kita di sini. Aha, ada yang unik ternyata yang baru saya perhatikan. Pertama yang baru adalah ini putaran AC-nya di sini dia dibuat lebih mewah dengan material ala-ala metal kayak gitu warnanya. Lalu kemudian ini putar kisi-kisi AC-nya. Yang unik di sini adalah ini itu ternyata di bagian ininya itu dibuat dengan material kulit bos. Soft touch dengan kulit dan jahitan asli. Biasanya kan mobil yang bagian sini tuh sama dengan material yang ada di joknya, tapi ini enggak. Ini dibuat di situ kulit dengan jahitan asli, tapi joknya materialnya fabric kayak gini. Nah, ini. Tapi ini bos, joknya ini fabric sih fabric, tapi ini lembut dan empuk. Dan biasanya kalau jok kayak ginian itu plusnya adalah bahwa kualitas sound system kadang-kadang lebih bagus karena ini cukup meredam kayak gimana gitu ya. Intinya biasanya mobil dengan jok yang material fabric kayak gini lebih maksimal sound systemnya ketimbang yang kulit. Cuman kelebihan yang kulit adalah dia bisa lebih mudah untuk dibersihkan. Sekarang kita turun lagi dan kita coba ke bagian depannya. Dan ini cukup mudah juga untuk diturunkan kembali. Tinggal ditekan ke bawah aja nih. Nah udah, jadi dah. Sekarang kita ke bagian depan. Untuk bagian depannya, mobil ini udah pakai smart key keyless juga. Dan ini bisa kita lihat di sini ya, materialnya kulit dengan jahitan asli dan ini soft buat dudukan dan sandaran tangan. Ini joknya bisa buat diatur sliding di bagian bawah, tinggal ditarik ke atas. Dan ini dia udah ada pengaturan untuk high adjusternya, buat reclining juga pastinya ada bos. Nah mobil ini sekalipun dia kasta manual, dia tetap punya fitur yang namanya auto start dan top engine. Jadi kalau misalkan di lampu merah mobil kita berhenti, totally berhenti, maka mobilnya mobilnya akan mematikan mesin sehingga nggak boros bahan bakar. Start dan top engine button, pengaturan spion, ada stability control juga. Dan mobil ini sekalipun dia kasta terendah bisa buat diatur tilt, teleskopik, dan ini cukup ergonomis untuk berkendara. Apalagi seatnya bisa diatur untuk kayak adjuster, bisa buat reclining dan bisa buat sliding. Hanya ada audio switch di bagian sebelah kiri, ngangkat dan tutup telepon juga ada di bagian bawah situ. Cuman di sini nggak ada buat cruise controlnya. So far so good untuk yang transmisi manual. Ini materialnya kulit dengan perforated di sini dan ini sangat nyaman buat digenggam dengan kulit aksen perforated kayak gitu. Keren ya, ini cukup mewah. Bagian sebelah kiri wiper, bagian sebelah kanan lampu, nggak ada pedal shiftnya. Ngapain pedal shift, kali ini manual. Dan ini pakai manual parking brake, belum yang elektrik tapi ini lebih fungsional. Nggak ada auto hold-nya. Lalu kemudian di belakang tempat penyimpanan aja yang ada, nggak ada armrest-nya. Transmisi manual, 5 percepatan dengan gigi mundur yang, oh ya bos, cara memundurkan mobil Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross manual adalah ini mesti ditarik ke atas dulu baru ke kanan dan ke depan. Nah ini kita kopling dulu, jadi ini kanan ke depan, baru ada gigi mundur kayak gitu. Nah itu bos. Terus ini masih manual dimming, lalu kemudian lampu baca di atas yang udah LED harusnya. Nah kayak gitu. Lalu kemudian udah pakai head unit juga. Ini head unitnya cukup besar, 9 inch, dan ini bagian interiornya yang cukup mewah bos, dengan model horizontal kayak gini. Aduh, mewah dan megah. Kulit dengan jahitan asli, kulitnya warna navy, blue navy, lalu kemudian jahitannya warnanya rada putih abu-abu kayak gitu. Keren ya. Bagian bawah sini ada cup holder 2, dan di bagian sini masih ada tempat penyimpanan barang. Ada apar, ada buku manualnya, termasuk buku kitab-kitabnya lah intinya. Bagian atas ini bisa buat naruh handphone dan lain-lainnya. Dan ini yang paling enak, kelihatan ada serat karbon yang membuat mobilnya kelihatan mewah. Dan ini finishingnya glossy bos. Cakep ini, lebih cakep dari Ultimate sih kalau menurut saya. Dan ini lebih kelihatan proper ya. Nah itu bosku. Oh ya, AC-nya dia udah digital tapi pengaturannya masih analog kayak gini.
masih dengan tombol-tombol fisik kayak gitu, tapi ini lebih fungsional sambil kita mengemudi bisa dioperasikan. Bagian bawah sini ada power outlet dan ada USB slot. Ada 2 USB slot malah, jadi buat di depan bisa charging untuk 3 device secara bersamaan. Kuncinya dia udah pakai smart key keyless kayak gini, ada 2, satu buat cadangan, di bawah sini ada tempat nyimpan barang yang cukup dalam, dan di sini juga ada tempat buat nyimpan kartu dan sejenisnya. Nah itu bos yang bisa kita update informasinya. So kalian yang tertarik dengan mobil ini silahkan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi untuk pembeliannya. Mobil ini itu produksinya 2021, so mobil ini kemungkinan yang masih dapat diskon PPNBM 100%, jadi harganya jadi lebih murah bos. Nah itu yang bisa kita update. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.